Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah di video yang kemarin di bab pertama kita membahas dhamir, kata ganti, ya. Kata ganti ada 3 penggunanya, kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga, ya. Dan itu merupakan umdah pokok yang harus dihafal. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Di bab kedua insyaallah taala di bidang atau di cabang ilmu sharaf kita akan masuk sedikit tentang definisi sharaf, dan ini pun sekaligus sebagai mukaddimah juga, ya, tentang apa ilmu sharaf membahas, ya. Ilmu sharaf itu membahas apa sih? Nah, di sini akan kita kupas. Ta'rifus sharfi. Ta'rifus sharf, definisi sharaf, ya. Di pelajaran nahwu sudah kita singgung sedikit, tapi di sini akan lebih kita perjelas lagi, ya. Bismillah. Pengertian sharaf. Sharaf atau tasrif secara bahasa adalah perubahan, ya. Sharaf atau tasrif itu secara bahasa adalah perubahan. Adapun secara istilah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata. Perhatikan, perubahan makna kata. Perubahan ini disebabkan atau ditandai dengan adanya perbedaan bentuk wazan atau pola dari setiap kata. Ya, kenapa makna katanya bisa berubah? Disebabkan atau ditandai dengan bentuk wazan atau pola dari setiap kata yang berbeda-beda. Pahami ya? Ilmu sharaf itu membahas perubahan makna kata. Kenapa makna kata ini berubah? Karena wazannya pun berbeda-beda. Tips belajar ilmu sharaf ini seperti halnya kita belajar imbuhan pada bahasa Indonesia. Ada awalan di awal, sisipan di tengah, dan akhiran di akhir pada kata dasar. Misalkan pelajar, belajar, pelajaran, diajari, mengajari, ya. Jadi mengalami perubahan makna. Kenapa? Lihat di sini ada awalan, ada sisipannya, ada akhirannya, dan lain-lain. Sehingga makna katanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, di dalam bahasa Arab ada ilmunya, yaitu ilmu sharaf, ya. Dan memang di sini di dalam ilmu sharaf, ya, kita harus banyak mengenal wazan dan menghafalnya terus diulang-ulang, ya, terus diulang-ulang. Karena ilmu itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan pada akhirnya ilmu pada ujungnya adalah apa yang kita hafal. Ya, karena terkadang ketika kita membaca kitab tidak bisa terbata-bata. Nah, salah satu kendalanya kita tidak mengenal wazan. Kita tidak mengenal pola, kita tidak menghafalnya dengan baik dan benar, ya, dan sangat berpengaruh. Kemudian karena di sini membahas perubahan makna kata yang ditandai dengan perbedaan wazan, maka kita akan bahas di sini wazannya apa saja. Mengenal macam-macam wazan. Dalam ilmu sharaf banyak sekali bentuk wazan yang akan kita jumpai. Banyak. Untuk kali ini kita akan membahas wazan yang terdiri dari 3 huruf asli saja. Ini dulu yang akan kita bahas karena bahasa Arab itu paling sedikit 3 huruf. Nah, ini yang kita bahas. Yang pokok sekali, yang dasar sekali. Ya, agar nanti ketika mendapati wazan-wazan yang berat, yang banyak tambahnya, mudah kita mengingatnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada wazannya. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Yang kedua al-fi'lul mudhari'u, kata kerja sedang atau akan. Yang ketiga al-masdar. Yang ketiga al-masdar atau kata dasar. Yang keempat ismul fa'il, kata pelaku. Kemudian selanjutnya ismul maf'ul, kata objek. Kemudian ada fi'lul amri, kata perintah.
Ada fi'il an-nahi yang selanjutnya fi'il nahi kata larangan. Kemudian ismul zaman keterangan waktu. Kemudian ada ismul makan keterangan tempat. Ismul alah kata alat yang menunjukkan alat. Yang selanjutnya al-fi'lul madhi al-majhul kata kerja lampau pasif. Al-fi'lul mudhari'ul majhul kata kerja sedang atau akan yang pasif. Ini nama wazannya, namanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bentuk atau nama. Ya, maksudnya dalam satu kata kita dapat ini yang paling banyaknya. Bukan berarti di setiap kata ada ininya semua. Tapi memang inilah yang paling banyak yang akan kita jumpai. Wazannya apa saja? Fi'il madhi fa'ala. Fi'il mudhari yaf'alu. Ada tambahan ya-nya. Al-masdar fa'lan. Isim fa'il fa'ilun. Ada sisipan di tengah. Ism maf'ul maf'ulun. Ada tambahannya mim dan waw. Fi'il amr if'al. Fi'il nahinya la taf'al. Di sini ada tambahan la dan ta. La taf'al. Ada tambahannya. Ismu zaman maf'alun. Isim makan maf'alun. Sama. Nanti membedakannya pada konteks kalimatnya. Isim alatnya mif'alun. Fi'il madhi majhul fu'ila. Mudhari'nya yuf'al. Atau kalau kita bahasakan dengan cepatnya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini yang dasar sekali yang harus mesti kita ulang-ulang. Fa insyaallah pada bab-bab berikutnya akan kita bahas satu-satu. Kita akan bahas mengenal lebih rinci satu persatu dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari' al-majhul. Intinya kita di sini kita hafal dulu sampai lisan kita ringan mengucapkannya. Panjang pendeknya pun harus benar. Sekali lagi, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini wazannya. Ya, akan berbeda. Ketika dia ikut wazan yaf'alu, maka maknanya kata kerja sedang atau akan. Ketika dia ikut wazan fa'ilun isim fa'il, maka menunjukkan pelaku dan seterusnya. Ini makna-maknanya berubah. Atau kita ambil contoh di sini kata fataha. Kita ambil contoh kata fataha. Lihat harokatnya sama semua mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala, fataha. Yaftahu, ikut wazan yaf'alu. Ketika fataha, maka mananya telah membuka. Atau dia laki-laki telah membuka. Ketika ikut wazan fi'il mudhari yaf'alu menjadi yaftahu. Artinya dia akan atau sedang membuka. Ketika ikut masdar, wazannya fa'lan menjadi fathan. Ikutilah saja harokatnya semua sama. Patokannya itu di harokatnya, jangan di hurufnya. Ya, patokannya samain wazannya dan harokatnya. Fathan pembukaan. Ikut wazan isim fa'il fatihun artinya si pembuka orangnya. Ikut wazan isim maf'ul, wazannya maf'ulun artinya maftuhun. Berbeda lagi mananya yang dibuka. Ya, fi'il amarnya if'al jadinya iftah, bukalah. Berbeda lagi mana? Fi'il nahinya la taf'al, artinya diikuti sini la taftah, jangan membuka. Isim zamannya maf'alun. Di sini jadinya maftahun. Lihat harakatnya sama mimnya. Kemudian ini ada sukun, ada fathah dan sama. Isim makannya maf'al jadi maftah, tempat membuka. Isim alatnya mif'alun dibaca miftahun, alat membuka. Di sini sengaja kita kasih alifnya karena inilah yang ma'ruf, miftahun. Ya, miftahun artinya alat membuka atau kunci. Di sini artinya alat membuka. Alat membuka artinya alat membuka. Kemudian ikut wazan fi'il madhi majhul fu'ila jadi futiha, maknanya berubah lagi, telah dibuka. Di sini yuftahu akan atau sedang dibuka.
dibuka. Nah, itu secara ringkas wazannya dari fi'il madhi sampai akhir, ya. Kita ulang-ulang terus, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini wazannya ada 12. Ini namanya insyaallah akan kita bahas satu persatu pada bab-bab berikutnya. Kita lanjut. Wazan-wazan ini lebih dikenal dengan istilah tasrif istilahi. Yang kita baca tadi, fa'ala yaf'alu fa'lan dan seterusnya dikenal dengan tasrif istilahi. Adapun contoh yang fatah yaftahu fathan fatihun maftuhu dan seterusnya pada tabel dikenal dengan istilah mauzun yang ditimbang. Wazan ini wazan dan mauzun ini mauzun akan kita bahas di bab 3 insyaallah taala. Wazan dan mauzun insyaallah akan kita bahas di bab ketiga. Baca dan ulangi wazan-wazan tersebut sampai kalian hafal dan lancar. Barakallahu fikum. Ya, ini sekilas bahasa bukunya. Nanti insyaallah di tugas ada bahasa diagramnya atau tabel bentuk yang lain sehingga mudah dipahami. Barakallahu fikum. Kemudian seperti biasa latihan 1 ada isian singkat dari nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan. Kemudian latihan 2 kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Perhatikan min syarri ma khalaq. Perhatikan kata yang bercetak merah. Kata khalaqa pada ayat ini mengikuti wazan apa? Yang di atas di sini kita lihat di tabelnya yang harokatnya fathah 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 khalaqa. Ikut wazan apa? Setelah kita cari dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari majhul, oh dia ikut wazan fi'il madhi. Ini dia ikutnya. Karena wazannya apa? Fa'ala. Nah, berarti kita isi di sini katanya adalah fi'il madhi. Wazannya apa? Fa'ala. Maknanya apa? Kata kerja lampau. Di sini maknanya. Ini maknanya kata kerja lampau. Jadi di buku ini kita belajar menganalisa. Kita belum dulu menghadirkan kata atau kalimat yang tidak ada harokatnya, tapi buku ini sebagai ta'aruf, pengenalan. Jadi ketika kita baca khalaqa, kita menganalisa. Dia ikut apa katanya? Oh, ternyata fi'il madhi. Wazannya apa? Fa'ala. Maknanya kata kerja lampau. Begitu juga ada kata ya'lamu. Kita cocokkan dengan tabel di atas. Ikut kata apa di sini kemudian tulis wazannya apa dan maknanya apa. Begitu juga yunfahu. Lihat harokatnya yunfahu. Ya, yunfahu dibacanya. Kemudian ada kafiru. Kafiru. Kalau di wazan ada fa'ilun, nah itu kita dibahasnya di ilmu nahwu. Jadi patokan kita huruf awal sampai sebelum akhir. Jangan lihat patokan harokat terakhirnya. Qutila wa syahidi wa mashhudin. Mashhudin. Nah, ya, ikut wazan apa dia? Oh, di sana tapi bacanya dun atau maf'ulun. Jangan lihat harokat belakangnya. Karena harokat belakang dibahas di ilmu nahwu. Kita lihat harokat awal sampai sebelum akhir ini. Cocok enggak dengan wazan-wazan yang ada di tabel? Suginega nasirin. Jangan kita patokan di rin, tapi patokan di depannya sampai sebelum akhir. Karena kita belajar ilmu sharaf. A'antum asyaddu khalqan. Khalqan ikut kata apa di sini? Kemudian wazannya apa? Kemudian tulis maknanya apa. Ini latihan kedua. Panduan mengerjakan latihan kedua. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatlah ilmu dengan buku. Barakallahu fiik. Dalam riwayat yang lain, qaidul ilma bil kitabah. Tapi dari segi riwayat, yang bil kitab itu lebih kuat ketimbang kitabah. Ini dari satu sisi riwayat lebih kuat bil kitab.
Dari segi makna pun bil kitab lebih kuat. Kenapa? Karena bil kitab dengan buku terkandung makna di dalamnya kitabah, penulisan. Berbeda yang namanya kitabah hanya penulisan, belum tentu jadi buku. Banyak orang menulis di pelepah, menulis di batu, tapi belum tentu dibukukan menjadi buku. Tapi ketika ilmu itu diikat dengan buku, maka sudah pasti di dalamnya ada penulisan. Ya, ini anjuran apa perintah dari Rasulullah SAW agar ilmu itu lestari, agar ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan kita pun memohon kepada Allah Azza wa Jal ya agar menjadikan buku ini, tulisan ini menjadi ilmu yang nafi' yang bisa dimanfaatkan oleh anak cucu generasi kita ila yaumil ma'ad. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada tugas peta pemahaman. Kita lihat di sini ada wazan-wazan atau tasrif istilahi. Kita lengkapi di sini dari arah sini fi'il madhi, bahasa Arabnya al-fi'lul madhi, kemudian tulis wazannya fa'ala. Kemudian lanjut ke atasnya fi'il apa di sini, tulis bahasa Arabnya, kemudian tulis wazannya. Kemudian ada masdar, tulis bahasa Arabnya al-masdar, kemudian apa wazannya. Ikuti seperti contoh ini. Fi'il madhi, kemudian bahasa Arabnya, kemudian wazannya. Ya, ini gunanya untuk kita menghafal. Dengan menulis, insya Allah kita paham dan kita hafal. Barakallahu fiik. Ya, itu tugasnya dengan bahasa yang lain agar lebih mudah dipahami. Garel istilah. Pertama ilmu sorof, salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata. Ya, bisa nanti ada kata benda maupun kata kerja. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Itulah tasrif istilahi. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi kita ulangi. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.